sesuai kalian yang dikundauakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yurtafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Kalau sedekah jariah mungkin kula kali panjenengan diparingi mampu sedekah keuangan, sedekah pemikiran, sedekah tenaga, iki sedekah jariah. Pun sampai kula kali panjenengan di saat hidup boten nate jariah. Kalau kita punya ilmu jariahkan keilmuannya, kalau kita punya uang jariahkan keuangannya. Sebab arto kulo kali panjenengan sing jariahkan pasti akan kembali datang kulo panjenengan. Tapi sing arto kulo kali panjenengan pakai gunakan untuk diri kita sendiri, di kemudian hari tidak akan bisa ikut. Tetapi ketika kita pisah, maka sesuai kalian ayat dikatakan sampai akan Allah Subhanahu wa taala, harapannya adalah wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa man lahu fil akhirati min khalaq. Dibuat beli dunia, digaisi dunia, tapi nanti di akhirat tidak akan ikut. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pembangunan diri donga niki mboten nate kepinjen dengan bersani. Apakah ada doa itu dibolak-balik, doa itu digonta-ganti? Rabbana atina fid dunya hasanah berarti mengawali doa fid dunya hasanah. Nepun fid dunya hasanah berarti dunyanya diperbaikan. Apa isinya dunia yang diperbaikan? Ngaji saya, amalia saya, dungan saya, tetangga saya, bermasyarakat saya. Namun ukuran kebaikan seseorang tidak akan bisa dihitung dengan pemikiran orang lain. Karena kebaikan seseorang akan dibiji, dinilai, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencatat sebagai Qadirul Jalil, orang yang dimaksud adalah alladzi huwa Allahu Rabbi fi haqqihi. Nek pun hak Gusti Allah yang menjadi keputusan. Kadang manusia menilainya kecil, tapi Allah menilainya besar. Kecil tapi besar. Enten kathah tapi kecil. Niku Allah sing hak untuk menilai. Wafil akhirati hasanah. Pujian yang kedua adalah harapan pergerakan. Fil akhirati hasanah, bagaimana akhirat kita menjadi bagus, yakni dengan sholat, berzikir, membaca sholawat yang tidak ada harapan apapun tentang dunia. Tasbih, sholat sunnah, poso wajib, dan sapi nunggalani yang tidak dinilai dengan bahasa hitungan. Tapi kalau panjenengan saged nglampahi berarti itu adalah fil akhirati hasanah. Yang ketiga adalah waqina adzabannar. Ketika waqina adzabannar ini proses yaumul fasli jama'nakum. Di mana yaumul fasli jama'nakum adalah hari pembagian, hari pemisahan, hari balasan. Yaumul fasli dipisah satu persatu. Masalahnya orang akan dibahas masing-masing. Tidak akan bisa ditawar-menawar. Pasti kula jenengan diadili kalian malaikat. Dan disaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan yaumul fasli jama'nakum. Kita tinggal kumpul siapa setelah yaumul fasli itu. Yang terakhir waqina adzabannar, mudah-mudahan dengan yaumul fasli itu kula panjenengan terkumpulkan di panji-panji Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah al-masjidu ussisa ala taqwa, yakni masjid adalah pondasi dasar
untuk membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid niki dipun bangun hingga hari niki kados ngeten iki. Sesuatu hal yang kadang-kadang ngentosi sempurna, tetapi kadang-kadang tidak harus sempurna. Kadang-kadang menunggu istimewa, ternyata kesempurnaan semakin hilang. Kalau sempat kita tempatkan sekarang hari ini, alhamdulillah, di tanggal 17 Ramadan ngelersi nuzul Quran, kulo panjenengan mengawali sholat, dan tadi siang dipun kebut kalih tukang-tukang jamaah thariqah yang saking besuki jenengan panjenengan dintosi kali kanca-kanca besuki, tapi mboten enten ingkang rampung. Memang puasa itu berat. Beliau menukangi garap niki, tetap puasa Ramadan dijalankan sesuai apa adanya. Pukul sekawan nggih lagi laut. Sami mereka punya keluarga, makanya kalau segera selesaikan. Dimulai 4 hari sebelum Ramadan, tembok niki dipun pasang atas sakmenika, alhamdulillah. Payon sampun dipun pasang, kubah sampun naik. Kalau wau maghrib pertama kita sholat bersama di sini. Isya pertama di sini. Taraweh dalu niki wau nggih pertama. Tawajuh niki wau di Imam Kiai Ali Muhammad Nasir pertama dilakukan malam hari ini di tanggal malam 17 Ramadan. Angka mulia angka 17 siji kali itu pitu karo gini kita ini 177. Kalau sudah 1 tujuan tidak akan ada mana yang besar, di mana yang kecil, siapa tokohnya, siapa pimpinannya. Makanya Dafa adalah Daru Fatah Agung. Daru adalah pasukan, Fatah penakluk agung yang besar. Dengan semangat perjuangan menaklukkan sesuatu yang besar, insya Allah menjadi berkah dan manfaat. Allahumma amin. Kehadiran panjenengan dalu niki damel seksi bahwa malam hari ini kula panjenengan memperingati nuzul Quran sekaligus boten ngresmikaken lho niki menempati masjid Dafa niki yang pertama kali untuk dilaksanakan sholat, dan terus berikutnya mangke subuh, lohor, asar, maghrib, isya sampai kiamat mugi-mugi saged istiqomah. Amin. Allahumma amin. Al-Quran dipunturunakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Datang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzila fil Quran hudal linnas. Dipastikan tanpa Al-Quran itu tidak akan terdapat dalam hati manusia hidayah yang besar. Dengan Al-Quran hidayah itu selalu akan mengiringi kula panjenengan. Bila kemuliaan manungsa ninggih ten Quran niku seduhan ten donya saisi ninggih ten Quran niku. Lah kula panjenengan senes nabi enten salah lumute kurang api inggih wajar kranten senes nasi namung setunggal Muhammadur Rasulullah kana khuluquhul Quran. Hanya beliau yang akhlaknya seperti Al-Quran. Bila sampai disampaikan Syekh Abdul Rahman, Muhammad Rasulullah ini adalah seseorang yang bagaikan Al-Quran berjalan, Al-Quran yang sedang tidur, Al-Quran yang sedang kemana-mana, bahkan Al-Quran yang sedang dikaji, Al-Quran sedang berfatwa, dan seterusnya. Yakni Muhammad yang diangkat menjadi Nabi, Rasul yang memuliakan dengan rahmatal alamin. Al-Quran adalah hidayah. Tanpa hidayah, ada barang yang penting pun tidak akan dijadikan kepentingan. Penting hari ini saya harus menorehkan sebuah tulisan. Yang tulisan itu tidak bisa diucapkan. Al-Quran diucapkan ketika dengan lafaz-lafaz indah. Insya Allah dengan kalimat indah bagaikan buah utrojen. Yang kedua adalah
Kula kalih panjenengan ketika Al-Qur'an diturunkan, ternyata sifat kula panjenengan dalam memoingan Al-Qur'an iku kaya dene buah kurma. Kurma niku ireng, tapi manis disawang kaya gak ono rasane elek, tapi manis. Niku wong maca Quran tapi disimpen. Siapa mereka? Yakni hafidul Quran, hamilul Quran, membacanya kadang dalam hati, gak patek dirungokne tiyang, iso maca. Orang yang mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi kalau kalian panjenengan gampang tersinggung karo Al-Quran. Niki koyo handolah, tersinggung. Jangan mudah tersinggung dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam suci. Nopo enten yang sing tersinggung kali Quran? Kata. Contoh, tenggene Al-Quran itu enten ayat setitik tapi perlu diterjemahkan. Tanpa diterjemahkan dengan baik, maka bisa menjadi orang mudah tersinggung. Amma yatasa'al. Napa? Amma yatasa'al. Asal niku an karoma yatasa'alun. Singkatnya ditakono niki nopo? An ma yatasa. Mau tanya apa kamu? Nek kajenge tanggep nopo gene Al-Qur'an? Sudah dijawab dengan Al-Qur'an. Cuma kadang-kadang kita tersinggung merasa tidak dijawab oleh Allah. Contoh, jenengan muni donga, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku ya Allah orang yang melakukan sholat. Wa min dzurriyyati sa'anak putu kula ki gelem nglampahi sholat. Ketika jenengan waktune sholat tapi tidak melakukan sholat, niki berarti kalau penjenengan menjadi handolah. Maksudnya, padahal sudah minta. Ada lagi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah, berikan kepadaku ya Allah keluarga yang damai, jeneng no ati, tapi sampean kadang dipecucui bojo apa kok nesu. Niku berarti kalau penjenengan sedang tersinggung dengan Al-Quran. Sing kira-kira sampean dicelatu bojo purun ta mboten? Ya siap, dirungokno mawon anggap ae Quran sedang dawuh ngoten napa? Pokok bojo tepak nesu anggap ae Al-Quran sedang dawuh. Lah kembali kalau kita itu melihat istri marah-marah sampai juga melawan, berarti sampai tersinggung karo Al-Quran. Berarti titik munafik dalam hati kita muncul satu. Sering kali begitu, maka hati kita akan terus tertempeli dan akhirnya hitam, kelam, tidak akan bisa tersinari. Padahal Al-Quran turun untuk hudal. Niku berarti Al-Quran menjadi handolah. Maksud ini para rawuh ingkang kalau muliakan dalu niki monggo sarengan berkah kula panjenengan donga dijukukno Quran sing pundi mawon siap, ayat pundi mawon siap. Kula kemutan dawuhipun Bayi Munawir, ketika di satu tempat ada titik yang hebat untuk pembangunan masjid, enten ulama dugi patah kiai rawuh kok dilalah boten direken kali masyarakat niku, maka daerah itu segeralah berkunut di saat maghrib dengan kunut nazilah. Ceritane wonten mriki niki ada satu bagian wilayah sing kula panjenengan kedah ngelus kenging napa Gus, daerah mriki niki termasuk daerah pujaan.
Kalau didamel mujo, ayo didek kersane mboten panas selawas-lawas. Kongoten Pak Yai, seakan apakah nanti tambak sekitarnya kan nggak jadi perumahan? Nggak tahu. 2040 mungkin menjadi sebuah kota besar, mboten semerap. Tapi kabar-kabar sudah kelihatan jelas. Kalau suatu hari memiliki terkucilkan tempatnya, ada angker misalkan, sing dosa kula karo sampeyan. Lapo biyen mbah-mbah iku kok gak melok numbali, ayo ditumbali sampeyan.